Halo semuanya, kalian pasti udah tahu kan gimana kondisi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan? Ya, apalagi kondisi pemerintahan bangsa Indonesia pada saat itu yang masih membenahi urusan administratifnya di berbagai wilayah di negara ini. Dengan seiring berjalannya waktu, suatu negara yang baru saja merdeka pasti akan mendapatkan tekanan-tekanan dari negara lainnya yang lebih kuat. Dan biasanya tekanan-tekanan ini akan menghasilkan konflik yang akan menghantarkan kepada peristiwa-peristiwa bersejarah. Salah satunya yaitu peristiwa yang terjadi di salah satu kota besar di Pulau Jawa, yaitu di Bandung, yang dimana terjadi konflik antara pasukan sekutu dengan rakyat Indonesia yang melahirkan peristiwa bersejarah yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946 terjadi suatu peristiwa kebakaran besar di kota Bandung, Jawa Barat. Latar belakang terjadinya peristiwa ini karena kedatangan pasukan sekutu Inggris pada tanggal 12 Oktober 1945 yang dipimpin oleh Brigadir McDonald. Setelah sampainya di Indonesia, ia menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yaitu untuk mengembalikan seluruh senjata rampasan perang dan membebaskan para tawanan perang Eropa. Akhirnya tuntutan ini dikabulkan dan berdampak buruk kepada rakyat Indonesia. Hal ini terbukti setelah tawanan dibebaskan, mereka membuat keributan yang mengganggu keamanan dan menimbulkan banyak bentrokan senjata yang terjadi secara terus-menerus, sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi geram. Pada tanggal 21 November 1945, pada malam harinya, Tentara Keamanan Rakyat atau TKR bersama Badan-Badan Perjuangan Indonesia melakukan penyerangan ke markas sekutu, termasuk di Hotel Homan dan Hotel Pringer yang merupakan markas besar sekutu. 3 hari kemudian, McDonald pada tanggal 24 November 1945 membalas serangan dengan mengeluarkan ultimatum ke-1 kepada Gubernur Jawa Barat pada saat itu agar segera mengosongkan wilayah Bandung Utara oleh seluruh warga Indonesia termasuk pasukan bersenjata Indonesia. Isi ultimatum tersebut yaitu ultimatum ini harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 12 pada 29 November 1945. Ternyata rakyat Indonesia menolak dan tidak menghiraukan adanya ultimatum ini, dan selama bulan Desember terjadi banyak gencatan senjata, pertempuran gerilya, dan yang lainnya terjadi di beberapa daerah di Bandung yang terjadi selama berbulan-bulan. Pada akhirnya, karena pasukan sekutu kewalahan dan gagal menyelesaikan konflik yang berlarut-larut, membuat posisi pasukan sekutu menjadi terdesak. Pada tanggal 23 Maret 1946, sekutu kembali mengeluarkan ultimatum yang kedua yang disampaikan kepada Perdana Menteri saat itu, yaitu Sultan Syahrir, yang berisi agar Bandung dikosongkan selambat-lambatnya sebelum pukul 12 pada tanggal 24 Maret 1946. Pasukan Indonesia diharapkan meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Mayor Jenderal Nasution pun menolak ultimatum tersebut yang juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun Sultan Syahrir mendesak agar Nasution menaati ultimatum tersebut agar tidak terjadi pertumpahan darah lebih banyak lagi. Sultan Syahrir menilai bahwa tentara Indonesia belum mampu menandingi kekuatan negara sekutu yang didaya. Akhirnya Nasution mengadakan rapat dan menghasilkan satu kesepakatan agar kota Bandung Selatan tidak digunakan untuk kepentingan sekutu, yaitu maka kota Bandung Selatan harus dibumi hanguskan. Membumi hanguskan ini ia usulkan karena ia sebelumnya telah mengetahui tujuan kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia untuk membantu pasukan Nika membangun markas di Bandung karena letaknya yang strategis. Karena berada di tengah-tengah Pulau Jawa dan dekat dengan pusat ibu kota yaitu Jakarta, dan merupakan benteng alami karena dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi. Pada tanggal 23 Maret 1946 mulai mengevakuasi penduduk, dan disinilah rangkaian peristiwa terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan pukul 12 malam, tetapi pada pukul 9 malam Bang Rakyat ternyata sudah dilalap api besar. Sekutu pun tidak terima dan akhirnya mulai melakukan penyerangan balik terhadap Indonesia. Sementara di daerah desa Dayukolo, tepatnya di selatan kota Bandung, terjadi pertempuran besar di gudang amunisi terbesar milik sekutu yang berisi persenjataan. Yang nantinya markas ini akan diledakkan oleh seorang pemuda berusia 19 tahun yang merupakan seorang komandan barisan rakyat yang menjadi tokoh penting dalam peristiwa ini.
Ia bernama Muhammad Toha, sang penyulut Bandung Lautan Api. Muhammad Toha adalah seorang pemuda ketika kependudukan Jepang. Ia mulai mengenal dunia militer dengan bergabung dengan Seinendan. Setelah kemerdekaan Indonesia, ia bergabung ke dalam Badan Perjuangan Barisan Rakyat Indonesia atau BRI. Karena kejadian ini membuat Muhammad Toha geram dan ia ingin menghancurkan gudang mesiu tersebut. Ia menyampaikan masukannya kepada atasannya namun ditolak, namun pada akhirnya disetujui. Kemudian Muhammad Toha dan temannya yang bernama Muhammad Ramdan dan beberapa pasukan lainnya mulai menjalankan misinya. Dengan Muhammad Toha memiliki tugas untuk meledakkan gudang mesiu tersebut di tengah pertempuran yang berisi 1.100 bubu mesiu. Di tengah pertempuran mereka mulai menyelinap masuk dan akhirnya berhasil masuk ke gudang. Sedangkan Ramdan dan beberapa pasukan lainnya mulai mengalihkan perhatian penjaga dan terjadilah baku tembak. Dalam baku tembak tersebut menyebabkan Toha tertembak. Berbekal granat yang ia bawa, ia berusaha untuk meledakkan gudang tersebut. Seketika ledakan besar terdengar dan gudang itu pun habis terbakar. Dua pejuang gugur di balik dahsyatnya kebakaran tersebut. Dua pejuang tersebut adalah Muhammad Toha dan Muhammad Ramdan. Beberapa jam kemudian kota Bandung Selatan dipenuhi kobaran api dan asap. Akhirnya Bandung bagian selatan menjadi kota mati yang tidak jadi dijadikan markas oleh Sekutu dan Nika. Dari hal ini kita bisa tahu bahwa pemuda memiliki peran yang penting terutama dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Ini terbukti ketika pemuda umur 19 tahun bisa meledakkan sebuah gudang mesiu terbesar milik Sekutu dan akhirnya ia berhasil untuk meledakkan gudang tersebut dan menjadikan kota Bandung Selatan tidak jadi untuk dijadikan sebagai markas Sekutu dan Nika. Dan ia rela berkorban untuk keberhasilan atau kemenangan kota Bandung dalam pertempuran Bandung Lautan Api.